Halo teman-teman semuanya, sahabat kandang tentrem lestari. Sekarang saya santai di depan rumah, nggak di kandang karena ini hujan. Mau ke kandang, mau syuting itu kendala hujan karena kandangnya sudah outdoor kan teman-teman. Nah mungkin di sini saya akan bincang-bincang santai, menceritakan pengalaman saya kemarin. Kemarin itu saya sempat ditelepon oleh orang Purwodadi. Beliau itu sudah masa pensiun, sudah memasuki masa pensiun, dan beliau sudah buat kandang kambing yang bagus, yang kapasitasnya lebih dari 50 ekor mungkin. Beliau itu pekerjaannya dulu nggak pegawai, tapi mungkin pegawai di pabrik kayaknya. Nah saya tanya apakah ada basic beternak. Beliau menjawab itu nggak ada, tapi sudah langsung membuat kandang kambing kapasitas 50 ekor. Di situ saya sharing ke beliau itu pelan-pelan karena saya sebagai anak yang lebih muda nggak mungkin kan menasehati yang lebih tua, tapi lebih ke sharing. Jadi begini teman-teman, bagi yang belum ada basic beternak atau belum pernah melihat peternakan atau belum pernah OJT, itu nggak usah lah bikin kandang itu terlalu besar dengan biaya yang mungkin hampir ratusan juta. Kalau kapasitas segitu, kalau kandangnya memang bagus itu mungkin habis kalau 70, 80, bahkan sampai lebih dari 100 juta. Sedangkan kita sendiri belum tahu bagaimana kendala-kendala dari peternak itu sendiri. Nah, sebenarnya peternak itu bagi saya ya teman-teman, bagi saya ini adalah sebuah jiwa. Sebuah jiwa, sebuah ketelatenan, sebuah pembangunan fondasi bagi diri kita. Kalau memang kita menentukan atau memutuskan untuk terjun di dunia peternak, itu adalah sebuah jiwa, bukan sekedar kayak orang dagang untung rugi, nanti kita beli segini lalu kita akan jual segini, segitu teorinya. Bukan seperti itu. Nanti kita di dalam peternak itu pasti banyak kendala-kendala seperti yang sering saya ceritakan. Saya dulu pernah, saya sendiri langsung sekitar 25 sampai 30 ekor lah dulu pertama kali. Tapi saya nggak ada basic, saya dan adik saya itu nggak ada basic beternak sama sekali. Itu memang nekat, nggak belajar ke sana ke sini dulu, tapi langsung membeli banyak kambing. Nah di situ suatu ketika satu kandang itu keracunan semua teman-teman, ngeracunan, dan kami bingung terus cari di Facebook gimana penanganannya, telepon dokter hewan gimana penanganannya. Akhirnya dulu itu saya ingat saya kasih air kelapa dan juga minyak kelapa untuk diminumkan. Itu dari sahabat-sahabat Facebook itu seperti itu untuk nasihatnya. Nah di situ ada satu yang mati, kami tambah bingung lagi, ini gimana caranya. Nah mungkin karena kebanyakan kambingnya sudah kami antisipasi dengan air kelapa dan minyak kelapa, itu semua kami minumin. Karena semuanya terkena kembung, itu sebagian ada yang sembuh teman-teman, itu yang nggak tertolong mungkin ada sekitar 5 ekor. Bisa dibayangkan 5 ekor itu kerugiannya sudah berapa. Nah kita sendiri belum menghitung untungnya, tapi sudah rugi duluan. Itu mahalnya pengalaman seperti itu. Jadi menurut saya itu jangan langsung pelihara banyak, tapi sedikit dulu. Kalau itu kan mungkin beliaunya sudah memasuki masa pensiun, maka beliau itu berpikir keras bagaimana saya tetap produktif di usia pensiun. Makanya dengan sedikit ambisi, menurut saya itu ambisi, dia
membangun kandang yang besar, bagus, dan kapasitas banyak. Nggak apa-apa sih kalau memang itu uangnya ada banyak, tapi kalau peternak pemula itu menurut saya nggak usah seperti itu. Uang untuk membangun kandang bisa kita manfaatkan untuk beli bibitan, karena kandang dari bambu pun itu juga bisa sebenarnya, ya juga kuat, dan juga yang terpenting itu nyaman dipakai untuk ternak. Jadi ketika ternak itu nyaman, terus istirahat cukup, makanya saya yakin untuk dia breeding atau produksi daging atau penggemukan itu juga bagus. Jadi nggak usah ada yang mewah, besar, atau kelihatan bagus, itu nggak perlu. Yang penting dari segi kenyamanan hewan itu nyaman, dikategorikan nyaman, ada sirkulasi udara, dan juga untuk tempat palungnya itu nggak terlalu tinggi, terus kerapatan dari alas kandang itu nggak terlalu lebar, itu sudah oke, teman-teman. Nah, hal ini juga memberi hikmah kepada saya bahwa memulai suatu usaha itu jangan menunggu hampir pensiun. Usaha apa aja, tapi kebetulan saya di sini menekuni usaha peternakan kambing. Nah, itu jangan memasuki masa pensiun baru kita usaha. Itu akan kedandapan dari segi ilmu juga belum mumpuni, dari segi relasi juga belum mumpuni, dari segi pemasaran juga mungkin belum begitu paham. Karena yang terpenting dalam hal ini adalah pemasarannya, manajemen pemasaran. Jadi mulailah untuk beternak itu, kalau Anda itu seorang pegawai, itu dari usia muda menurut saya. Karena di usia muda itu kita sangat antusias sekali untuk mencari ilmu. Yang pertama itu, yang terpenting ini ilmu, baik itu ilmu manajemen kandang, manajemen pakan, atau manajemen pemasaran, dan juga relasi. Nah, itu yang terpenting. Kalau kita di usia muda gagal pun kan masih ada jangka waktu yang panjang. Beda dengan kalau kita sudah memasuki usia pensiun. Usia pensiun kita gagal, ya modal kita habis, teman-teman. Kecuali kalau kita memang punya uang banyak, seperti itu. Nah, mulailah usia muda. Kalau kita pegawai dan dekat dengan rumah, kita bisa membangun kandang dekat dengan rumah, itu saya rasa bisa lah. Kita persiapkan bank pakan dulu. Kalau kita nggak punya lahan, ya sewa lahan, itu kita bisa. Karena saya sendiri sudah beberapa kali menjumpai teman-teman peternak itu banyak usaha yang lain, jadi ditinggal untuk beternaknya. Pagi dia bersihkan kandang, ngasih makan, udah sore itu sekitar jam 3 atau jam 4 baru dikasih makan lagi. Untuk tempat minumnya itu yang terpenting. Itu rata-rata kalau yang ditinggal itu otomatis untuk minumnya, baik itu yang dari nipel atau yang cetakan di semen di palungnya, itu rata-rata otomatis. Jadi membersihkan kandang, dikasih makan, sore pulang kerja baru dikasih makan lagi. Yang penting sorenya itu kenyang. Terus seperti itu juga bisa gemuk-gemuk untuk ternaknya. Nah, kalau nggak bisa seperti itu, bisa beli dititipkan ke tetangga-tetangga yang beternak, itu juga bisa. Kalau kita titipkan kan pasti kita sering ke situ, kita belajar, kita tanya-tanya, kita tambah ilmunya yang dititipi itu kita serap, dan juga kita menyaring-nyaring dari ilmu yang lain, ilmu pemasaran atau ilmu manajemen kandang. Kita seiring dengan berjalannya waktu, ilmu kita bertambah banyak, relasi kita juga bertambah banyak. Apabila ada kambing yang kena penyakit, kita sudah tahu, kita belajar, karena kita nggak langsung banyak, umpama terkena sedikit juga nggak masalah, kita nggak bingung, kita bisa mengatasi seperti itu. Nah, itu dia kalau kita bekerja, kita dekat rumah, bisa kita pelihara sedikit dulu, atau terpaksa kalau nggak bisa kita titipkan ke tetangga-tetangga. Yang terpenting adalah sumber pakan kita lengkapi, baik itu dari jenis gramina, terus legum, dan juga yang lain kita lengkapi dulu. Kita buat bank pakan dari tanah-tanah di sekitar rumah kita ataupun kita sewa.
Nah, seiring dengan berjalannya waktu kita akan tahu, kita akan paham, kita akan mempunyai jiwa untuk beternak. Kita akan terlatih sendiri, walaupun kita nggak baca teori itu kita akan tahu sendiri seiring dengan kita selalu belajar. Nah, mungkin itu dia, semoga sharing pada kali ini bisa menambah manfaat ke teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan video dari Kandang Tentrem Lestari gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.